faktornya itu ya, faktornya 4 ada 3. Kalau 2 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1. Bisa dibagi 2. Apakah ada yang lain? Tidak ada ya, maka 2 itu hanya memiliki 2 faktor ya. 3 lagi, kalau 3 bisa dibagi 3, bisa dibagi 1. Ya, makanya bilangan prima itu tadi Ustaz sampaikan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Ya, jadi memiliki tepat 2 faktor. Kapan lebih, kapan kurang, maka tidak dikatakan sebagai bilangan prima. Sekarang saya tanya, 1 itu bilangan prima atau bukan? Bukan. Bukan ya, jadi 1 itu bukan bilangan prima. Karena 1, berapa faktornya 1? 1. Ya, 1 juta. Terus bilangan prima harus memiliki berapa faktor? 2. Oke, berarti mulai dari 2, 3, 5, 7. Sekarang saya tanya, 9 itu bilangan prima atau bukan? Bukan. 9 bisa dibagi 1, 9 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 9. Dia memiliki lebih dari 2 faktor. Ya, dan seterusnya. Ada yang belum paham terkait bilangan prima? Jadi kalau ada lagi yang tanya, Ki, terkait bilangan prima, langsung saja sampaikan, oh bilangan prima itu mulai dari angka 2. Jadi di bilangan prima satu-satunya bilangan genapnya adalah angka 2. Yang lainnya itu bilangan ganjil. Oke, ya. Ada pertanyaan seputar bilangan prima atau yang sebelum-sebelumnya pernah dipelajari? Oke, menyatakan himpunan yang pertama dengan menuliskan sifatnya. Contohnya di sini A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Oke, kalau dituliskan anggotanya bilangan asli yang kurang dari 100, bilangan apa saja? 2. Tadi kalau bilangan asli mulai dari angka apa? 1, ya, 2, dan seterusnya. Yang kurang dari 100, kalau kurang dari 100 berarti angka berapa di situ terakhir? Angka apa yang terakhir kalau ditulis semua anggotanya? 99. Ya, 99 karena kurang dari 100 ya. Bilangan prima kurang dari 20. Tadi kalau bilangan prima mulai dari angka 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Nah, kalau nanti diminta untuk tuliskan anggotanya dituliskan semua ya. Jadi Ustazah cuma menghemat waktu saja makanya tidak tulis. Kemudian himpunan bilangan genap ya. Jadi ini dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Dengan menuliskan anggota-anggotanya. Di sini kita tabulasi ya, tabulasi. Nah, ini menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Masih ingat cara bacanya ini? Yang Ustazah lingkari? Oke, jadi Ustazah ingatkan kembali cara bacanya adalah A, himpunan A, jadi Ustazah baca nomor 1 ya. Himpunan A adalah X dengan syarat X besar dari 0. Ustazah tuliskan deh. Annotate. Jadi nanti siapa tahu ada yang tanya apa bacanya itu. Jadi himpunan A adalah X dengan syarat, jadi garis lurus itu bisa dibaca dengan syarat ya, ada syaratnya. X
besar dari 0 dan X adalah bilangan atau adalah anggota bilangan ganjil. Atau langsung saja adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi himpunan A adalah X dengan syarat X-nya itu besar dari 0 dan X adalah bilangan ganjil. Kalau nomor 2 ada yang mau sampaikan? Bagaimana cara bacanya nomor 2? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba bagaimana caranya dibaca itu nomor 2 bagian ya nomor 2 yang himpunan B? Zaki? Saya mau, Bu. Oke. Siapa saya itu? Alia. Oke, Alia. Silakan Alia. Himpunan B adalah X dengan syarat lebih kecil dari Dengan syarat apa yang lebih kecil? 20. Saya tulis kembali ya. Himpunan B adalah X dengan X syarat dengan syarat X lebih kecil daripada 20. Oke, lebih kecil dari 20. Terus? Dan X adalah bilangan prima. Oke, dan X adalah bilangan prima. Seperti itu ya. Kalau C berarti himpunan C adalah Y. Jadi anggotanya adalah Y. Nah, Y adalah nama hari dalam sepekan. Jadi kalau biasanya anggota himpunannya adalah bilangan-bilangan, nah biasanya ada batasannya. Apakah dia besar dari 10 atau kurang dari 20, besar dari 0 ataukah kurang dari 30 ya. Jadi seperti itu. Ustazah mungkin mau ingatkan terkait simbol seperti ini. Ini tadi simbol apa bacanya ini? Lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau ada tanda begini di bawahnya, bacanya bagaimana? Ya, jadi kalau ada tanda seperti itu gabungan dari tanda lebih besar dengan tanda sama dengan. Jadi bacanya lebih besar atau sama dengan, ya. Jadi artinya itu diambil contoh ya. Ada bilangan, ya. Bilangannya itu lebih besar dari 20, contoh ya. Lebih besar dari 0. Kita ambil yang kayak nomor 1 ya. Ada bilangan lebih besar dari 0. Bedakan ya. Kalau dia cuma bilang lebih besar dari 0, coba disebutkan bilangan yang lebih besar dari 0. Anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi kalau ada tanda ini garis datar, artinya lebih besar atau sama dengan, maka nolnya itu diambil. 0, 1, 2, dan seterusnya. Sama juga kalau misalnya ada bilangan yang kurang dari 20. Apa bilangan yang kurang dari 20? Nah, 19 ya. 18 dan seterusnya. Tetapi kalau ditulis X kurang dari atau lebih kecil dari ya, lebih kecil atau kurang dari, kemudian ada tanda garis datarnya, maka itu artinya lebih kecil atau sama dengan, berarti angka yang di ujungnya itu diambil, masuk sebagai anggotanya. Berarti 20 diambil, 19 diambil, 18 diambil, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi perlu mengenal simbol-simbol ya. Jadi kalau ada garis datarnya artinya sama dengan. Ada pertanyaan sampai di sini cara membaca
himpunan? Ustazah mau minta kalian buat himpunan, notasi himpunan ya. Coba dibuka halaman 142 di bukunya. 142. Iya, silahkan Alki. 142 ada nomor 5 bagian C. Nomor 5 bagian C. Ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Silahkan untuk dibuat notasi pembentuk himpunannya. Maksudnya saya tidak mengerti, Kak. Kenapa? Oh, tidak mengerti. Coba lihat di nomor 5 bagian C. Ustazah tuliskan pale di sini ya. Nomor 5 bagian C. Di situ ada himpunan ya. Ustazah kasih merek ya supaya gampang Ki untuk deteksi himpunan apa ini. Oh, himpunan A. Jadi himpunan A itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, kalian silahkan, ini kan menyatakan himpunan dengan cara apa ini? Kalau 2, 4, 6, 8, 10, 12, dengan cara apa itu? Apa istilahnya kalau dituliskan anggotanya? Tabulasi ya. Nah, dituliskan anggotanya. Sekarang bagaimana caranya ditulis ini, tapi dalam bentuk notasi himpunan. Ya, jadi pakai simbol X dengan syarat X-nya harus seperti ini. Jadi tulis A sama dengan, jawabannya via chat Zoom saja ya, chat Zoom. Japri ke Ustazah, jangan pakai WA. Mengerti Sekar mau diapakan? Jadi mau dibuat seperti yang dikasihnya ya kayak di yang contoh ini. Ya, kayak yang dicontoh. Ini kan sudah dikasih bahwa oh anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalian membuatnya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan? Dicoba saja ya, karena ini banyak macam jawabannya. Bukan berarti kalau berbeda jawabannya, misalnya Meisha sama Hiro, jelas nih kalau ada yang salah, tidak ya. Jadi bisa berbagai macam cara. Sudah, maksudnya ini satu-satu. Kayak misalnya X lagi. Iya. X dengan Baru syarat 2. X. Baru 2, maksudnya ini dipisah angkanya. 2, 4. Tidak dipisah. Artinya kalau itu diuraikan berarti anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Contohnya nomor 2. Nomor 2. Tunggu dulu ya. Saya close dulu. Contohnya nomor 2. Kalau kita sebutkan anggotanya nomor 2, himpunan B apa saja anggotanya? Bilangan yang kurang dari 20 tetapi ya, dan bilangan prima. Berarti bilangannya pasti mulai dari 2, 3, 7, 11, 13, 17, dan 19 ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kayak B dibuat ki anggotanya pasti di list anggotanya 2, 7, 2, 3, 7, 11 sampai 19. Tetapi kalau dengan cara tabulasi dengan cara notasi, nah begini seperti ini ya, bahwa X dengan syarat X itu harus kurang dari 20 dan X itu harus bilangan prima.
Himpunan C adalah X. Bisa dituliskan simbol Hiro? Kan kalau di HP-nya kan ada simbol kurung kurawal kan? Ada juga simbol garis panjang. Garis panjang itu ada di atasnya enter. Kalau di laptopnya Ustazah ya. Ya pakai garis panjang ini. Oke, tahu. Ya, Maisha, ya tadi Hiro sudah menjawab, cuman harus dalam bentuk simbol ya. Maisha menjawab X itu besar dari 0, X anggota bilangan genap. Oke, terima kasih. Cuman ini tidak ada titik-titiknya ya, berarti ini tidak berlanjut. Dia cuma stopnya sampai 12. Ya, dia cuma stopnya sampai 12. Kalau Hiro, tunggu dulu saya baca satu-satu ya. Maisha, kalau Nai masih kurang syaratnya ya. Kalau X bilangan genap, mau sampai 100 pun itu masih bilangan genap. Ini batasannya 2 sampai 12 ya. Nah, Hiro X dengan syarat X itu kurang dari 14. Oke, bilangan genap. Talia X itu besar sama dengan 2. Dan elemen bilangan ganjil. Talia yang A ini bukan bilangan ganjil ya, ini genap. 2. Iya, maksudnya itu Ustazah. Salah fokus Kak. Ustazah, masuk fokus Kak. Nah, ya. Di lab saya pakai laptop, bagaimana caranya itu dikasih tanda kayak gini? Ada jadi keyboardnya shift baru tekan simbol kurung kurawal. Oke. Oh, Talia bikin himpunan G, bukan himpunan G Talia ya, ini himpunan A. Ini Ustazah sudah tulis A, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sudah ada yang sudah ada yang benar di antara semua jawaban. Masya Allah, Maisha juga tawa kreatif. Ya, masih ada 1 menit lagi, silahkan dicoba. Zaki, Dian dicoba saja, tidak ada masalah. Kan namanya mencoba kan. Tadi jawabannya. Ya, jawaban Hiro dan Maisha itu berbeda, tetapi Ustazah bisa simpulkan kalau benar. Ustazah tidak usah dia pakai itu yang elemen enggak ada. Oh, pakai emo saja, huruf besarnya saja. Ada temannya Tawana dapat simbolnya? Oh, ada Tawa Alia. Oh, Alia. A adalah X dengan syarat lebih besar dari 0. Perhatikan jawaban yang Ustazah kirim di grup generasi Ahlul Quran ya. Di situ ada jawabannya Hiro dan ada jawabannya Maisha. Jadi itu 2 jawaban yang benar ya. Jadi yang pertama, untuk jawabannya Hiro katanya dia kasih batasan bahwa bilangannya itu kurang dari 14. Dan bilangannya harus bilangan genap. Kalau bilangan genap dan kurang dari 14 berarti ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kurang dari 14. Berarti punyanya Hiro betul. Punyanya Maisha tidak ambil batasannya 14. Tetapi Maisha ambil kurang atau sama dengan 12. Berarti 12-nya masuk dong. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Jadi kedua-duanya itu bisa digunakan. Jadi yang betul jawabannya ada Hiro dan Maisha. Untuk Alia jawabannya itu dengan syarat lebih besar dari 0.
Oh, ini betul sebenarnya Alia karena Alia tambahi setelahnya 12 ada titik-titik ya. Nah, memang cocok Ji. Tetapi di sini soalnya Ustazah tidak ada lanjutannya. Dia cuma terhenti di angka 12 ya. Jadi itu terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi alhamdulillah sudah mulai tercerahkan. Diingat soalnya ini ya, karena bisa saja Ustazah naikkan kembali di Meet-nya nanti. Ya, atau Wasekar. Oke, terima kasih jawabannya. Kita pindah ke Ustazah hapus dulu semuanya. Clear all drawings. Oke, jadi ada istilah juga himpunan tak berhingga ya. Tak berhingga kalau contohnya bilangan asli, tidak ada hentinya. Kalau bilang Ki 100 masih ada 101. Kalau bilang Ki 1000 masih ada 1001. Makanya disimbolkan biasa dengan tanda titik-titik karena anggotanya itu tak berhingga banyaknya, banyak sekali. Kalau berhingga berarti ada batasannya. Contohnya tadi batasannya, batasannya cuma sampai 12 misalnya. Oh, batasannya cuma sampai 99. Berarti ini namanya himpunan yang berhingga, ada batasannya. Paham terkait himpunan berhingga dan tak berhingga? Paham. Iya. Ya, kalau ada yang Ustazah jelaskan tidak paham, langsung disalah aja. Afwan Ustazah, saya belum mengerti. Ya, himpunan kosong. Ya, ada istilah himpunan kosong. Ini kita sudah masuk di jenis-jenis himpunan. Jadi, himpunan kosong disimbolkan dengan tanda kurung kurawal, tapi tidak ada isinya, atau tanda angka 0 baru di garis ya. Jadi itu artinya himpunan kosong. Himpunan apa yang menjadi himpunan kosong? Contohnya adalah, atau kita buka bukunya ya, sambil buka juga bukunya. Himpunan kosong yang mana saja? Oke, coba dibuka halaman 148. Coba dibuka halaman 148. Di situ di nomor 2 ya, 148 di nomor 2. Jadi himpunan kosong itu artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang pertama ya, di nomor 2 itu, di antara himpunan berikut manakah yang merupakan himpunan kosong? Untuk nomor 2 bagian A, himpunan kuda yang berkaki 2, itu himpunan kosong atau bukan? Kosong. Kosong ya. Adakah kuda yang berkaki 2? Tidak ada. Jadi himpunan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan manusia yang pernah mendarat di bulan. Itu himpunan kosong atau bukan? Bukan. Bukan. Apakah ada manusia yang pernah mendarat di bulan? Ada. Ada ya, ada anggotanya. Nanti disebutkan namanya. Siapa namanya orang yang pernah mendarat di bulan atau yang pertama kali mendarat di bulan? Ya, namanya adalah Neil Alden Armstrong ya. Jadi itu orang pertama mendarat di bulan, namanya Neil Armstrong. Yang kedua adalah selamat ya. Jadi Neil Armstrongnya itu mendarat dengan selamat ya. Dengan selamat maksudnya ya. Jadi ada orang yang pernah mendarat di bulan dan seterusnya masih ada ya. Himpunan bulat yang tidak ganjil dan tidak genap. Himpunan bilangan bulat yang tidak ganjil dan tidak genap. Oh ya, atau begini, ada yang bisa berikan contoh himpunan kosong?
Bilang himpunan ini Ustazah, tidak ada anggotanya itu. Himpunan ayam berkaki 4 kapan? Oh ya tahu, himpunan ayam berkaki 4. Himpunan ayam beranak ya, itu aja himpunan kosong. Himpunan siswa kelas 7 yang berumur 20 tahun. Ya, adakah? Nah, tidak ada ya, tidak ada yang umur 20 tahun. Atau himpunan siswa kelas 7 yang berumur 3 tahun, nah juga tidak mungkin ya. Jadi himpunan kosong. Jadi simbolnya tadi diperhatikan. Himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota, simbolnya kurung kurawal dan atau seperti ini. Ya, jadi kalau ini berbeda ya. Kalau yang seperti ini ada anggotanya, ini anggotanya 0. Kalau ini memang tidak ada tulisannya di dalam, makanya disebut sebagai himpunan kosong. Himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Adalah himpunan kosong, bilangan kuadrat. Tahu bilangan kuadrat contohnya apa saja? Bilangan kuadrat itu bilangan yang diperoleh dari bilangan yang dipangkat duakan. Contoh bilangan kuadrat 1 diperoleh dari 1 pangkat 2. 4 diperoleh dari 4 pangkat 2, 2 pangkat 2. 9. Apalagi 25, ini semua bilangan kuadrat ya. 25, 36. Adakah bilangan kuadrat antara 50 dengan 60? Yang ada itu 64. Dari 8 pangkat 2 sama 49 yang berasal dari 7 pangkat 2. Jadi tidak ada bilangan kuadrat antara 50 dengan 60. Kemudian himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai huruf J. Ya, Jenin, jelajah, jabu, ya tidak. Mana ada saja? Mana ada. Jadi itu himpunan kosong, ya. Mana ada. Himpunan Jumat ada. Jumat. Iya tahu. Oh ada ya Jumat. Astagfirullah. Makanya tadi penjelasannya ada. Oh ada tahu Jumat. Ya ada tahu Jumat ya. Kukira jenin, jelajah jabu. Oke lanjut himpunan semesta. Ada lagi istilah himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya disimbolkan dengan huruf S. Ya. Kalau kalian misalnya belajar Math ICP, dia tidak pakai simbol S ya untuk himpunan semesta, tetapi dia pakai simbol U ya, universal ya. Ya, jadi himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Contoh ya, himpunan semesta atau pembicaraan kita adalah murid-murid di sekolahmu. Ya, masuk misalnya Nai, masuk Sekar. Ada yang kenal kakak kelas? Ada, saya sedikit di. Siapa dikenal kakak kelas namanya siapa? Kakak Najwa, Kakak Yusuf, Kakak Fira. Oke, Kakak Yusuf. Kakak siapa lagi di? Kakak Cesa ya, siapa tahu ada yang pernah ketemu. Ya, jadi ada contohnya ini ya, himpunan semestanya. Jadi banyak sekali anggotanya. Ya, dari himpunan semesta yang banyak sekali anggotanya, diambil lagi sebagian ya. Diambil lagi sebagian yang hanya misalnya himpunan murid-murid di kelasmu. Ah, berarti cuma Naila, cuma Sekar ya. Di antara himpunan yang banyak tadi. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang memuat banyak anggota, memuat semua anggota himpunan lain, kemudian bisa ambil beberapa dari himpunan semesta. Mungkin untuk mendukung pemahamannya bisa juga dilihat di mana? Ya, di halaman 143 ya. Jadi sering-sering sambil menyimak penjelasan, buka juga bukunya. Himpunan semesta.
Ya, himpunan semesta ya. Jadi misalkan di situ ada himpunan yang memuat nama-nama benda yang ada di kelas ya. Misalkan di list nih semua nama benda ya, meja, kursi, papan tulis, jendela, pintu, jam, dinding, lampu ya. Itu artinya semesta pembicaraan, semua benda-benda yang berada di dalam kelas ya. Jadi itu himpunan semestanya yang paling luas anggotanya, yang paling banyak anggotanya. Kemudian dari himpunan itu ditariklah misalnya himpunan A. Isinya cuma meja, kursi, papan tulis. Kemudian himpunan B, ada meja, jendela, pintu, dan kursi. Bisa juga dilihat di contoh halaman 144. Halaman 144 di contoh 2.7 ya. Di contoh 2.7 misalkan ada himpunan R. Anggotanya adalah 2, 3, 7, dan 11. Pertanyaannya di situ, tuliskan beberapa himpunan semesta yang mungkin. Kalau lihat 2, 3, 7, 11, nah kira-kira itu angka apa saja? Nah, jadi ada beberapa alternatif penyelesaian. Kenapa dikatakan alternatif penyelesaian? Banyak macam bisa jawabannya ya. Nah, bisa saja orang mengatakan, oh semesta, himpunan semestanya itu pasti himpunan bilangan asli. Karena betul 2, 3, 7, 11 itu adalah bilangan asli. Ada lagi jawaban lain mengatakan, oh itu adalah himpunan bilangan prima Ustazah. Betul bahwa 2, 3, 7, dan 11 adalah bilangan prima. Ada lagi yang bilang himpunan bilangan bulat Ustazah. Ada lagi yang bilang, oh himpunan 15 bilangan caca yang pertama, 10 bilangan caca yang pertama. Ya, banyak macam terkait himpunan semesta. Ada pertanyaan terkait himpunan semesta? Coba dibuka halaman 148. Iya, silakan. Yang ada konfirmasi mau izin. Oke, di halaman 148 silakan dilihat nomor 3 ya. Di situ ada bagian CDE. Kita ke CDE nomor 3 ya, halaman 148. Di bagian C, Ustazah stop share ya. Supaya Ustazah bisa lihat Ki. Ya, tadi ada konfirmasi yang menonaktifkan video. Syukron atas konfirmasinya. Ya, di nomor 3, halaman 148, di bagian C, masjid, gereja, pura. Kira-kira apa himpunan semestanya itu? Ada yang bisa menyampaikan? Maksudnya? Himpunan semestanya. Dia kumpulan apa ini? Masjid, gereja, pura. Untuk beribadah itu. Iya, jadi himpunan tempat ibadah. Ya, jadi kalau misalnya di list anggotanya masjid, gereja, pura, apalagi tempat ibadah selain 3 ini? Kuil. Ya, kelenteng, kuil, ya itu. Jadi kalau C itu himpunan semestanya adalah yang tadi, ya di himpunan tempat ibadah. Kalau bagian D himpunan semestanya adalah anggotanya adalah kubus, balok, tabung, kerucut. Soal matematika. Soal matematika, apa beda itu kalau kubus, balok, tabung, kerucut? Bangun ruang. Iya, himpunan bangun ruang ya. Apalagi bangun ruang selain itu yang kalian tahu, selain kubus, balok, tabung, kerucut? Maybe jajar genjang. Bangun ruang, bangun ruang. Limas. Ya, 5. Jadi perhatikan di chat ya, Ustazah chat di situ himpunan semestanya bisa begini. Disebutkan semua bangun ruang ya. Balok ada limas,
Bola bangun ruang atau bukan? Ya, jadi bisa seperti itu yang di chat. Semestanya adalah kubus, balok, tabung, kerucut, limas, bola. Nah, jadi himpunan lain yang diambil dari pembicaraan diambil cuma kubus, balok, tabung, kerucut. Ya. Kalau E itu himpunan apa? E. Yang ada Negara. apa? Benua, negara. Benua atau negara? Benua kapan? Iya, benua. Ya, itu namanya benua. Ya. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya di hari Jumat kita akan review mulai dari awal untuk persiapan mid semester. Ya, yang sudah lihat-lihat target pembelajarannya, sudah lihat target pembelajarannya, TP-nya? TP itu kisi-kisi ya. Belum ada dibagikan Ustaz. Masa sih? Iya, belum sih. Belum? Iya. Uangnya ya. Oh ya, nanti Ustazah sampaikan, bisa chat Ustazah Iin ya. Ustazah Iin bilang, Ustazah ada nih katanya target pembelajaran atau kisi-kisi untuk MIT. Nah bilang Ustazah Nani ya. Nggak dengar itu Ustazain. Oh iya, nanti Ustazah Iin kirimkan ya. Jadi sudah ada, nanti dibaca satu-satu apa informasinya. Insya Allah soalnya itu seputar apa yang telah kita pelajari. Mulai dari bilangan bulat, ya, menyatakan bilangan ini negatif atau positif. Contoh ada kalimat sebuah perahu tenggelam di laut sedalam 200 meter di bawah permukaan laut, ya. Berarti itu tulisnya bagaimana? 200 atau negatif 200. Kemudian operasi hitung bilangan bulat, kalau ada kali-kali negatif, bagi-bagi negatif. Kemudian pecahan, bagaimana kalau mengubah misalnya pecahan biasa jadi persen, jadi desimal, jadi campuran. Kemudian pangkat-pangkat, bilangan berpangkat. Kemudian himpunan. Itu Ji. Jadi seputar-seputar itu Ji. Jadi yang rajin ikut pembelajaran insya Allah mudah untuk menyelesaikan. Kalau ada yang tanya berapa jumlah soalnya Ustazah? Maunya berapa jumlah soal kalau ujian? Ada yang mau request? Nah, Nggak usah banyak-banyak intinya. 1 nomor. Mah. Berapa? 1. Iya, 1 nomor tetapi anaknya banyak. Ustazah. Z. Ada yang mau request yang masuk akal dong. Masa 1? 10 karena 10. 5 mau. Oh, Ustazah. 5. ada 5, ada 10. Ada yang mau lebih tinggi? Oh, tidak, sekian. Oke, 20 saja ya. Kurang 5. 20. Tidak ada yang bilang 20. Tidak ada memang yang bilang. Saya yang bilang. Ya, jadi lihat saja nanti. Tidak ada masalah. Biar 100 soalnya. Kalau kamu bisa kan tidak masalah. Ya. Biar 100 soalnya. Kalau kalian tidak bisa kan itu yang masalah ya. Jadi lebih baik 100 soal tapi bisa dikerja daripada 1 soal tapi tidak bisa dikerja. Yang mana dipilih sekarang? Ya, jadi cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalau sudah dapat TP-nya kemudian mau bertanya Ustazah, ini mau belajar lebih awal, apa maksudnya ini? Kan ada nanti di TP-nya misalkan menyelesaikan soal ini. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ke Ustazah. Itu saja, Ustazah kembalikan kepada Hiro untuk disiapkan. Silahkan Hiro. Sudah siap.